Pengobatan alami, dalam pandangan Ibnu Sina, bukan hanya sekadar mengonsumsi ramuan atau tanaman obat. Bagi beliau, pengobatan alami adalah sebuah cara hidup, sebuah kesadaran bahwa kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi. Tanpa keseimbangan di antara ketiganya, manusia akan sulit mencapai derajat sehat yang sejati. Ibnu Sina memandang bahwa alam telah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk memelihara kesehatan dan mengobati penyakit, asalkan kita memahami cara memanfaatkannya dengan benar. Beliau berangkat dari sebuah prinsip sederhana namun mendalam. Tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri, selama kita tidak merusaknya dengan kebiasaan yang salah. Ia menyebut kekuatan ini sebagai kuwat al-mudabbirah, daya pengatur alami dalam tubuh yang bekerja tanpa kita sadari. Tugas seorang tabib bukan hanya memberikan obat, tetapi membantu tubuh agar kekuatan ini bisa bekerja dengan optimal. Itulah mengapa Ibnu Sina menempatkan gaya hidup sehat sebagai pondasi utama sebelum memberikan terapi obat-obatan. Menurutnya, kesehatan tidak bisa dilepaskan dari pola makan. Makanan yang kita konsumsi adalah sumber utama pembentuk darah, daging, energi, dan bahkan memengaruhi suasana hati. Ibnu Sina menganjurkan untuk memakan makanan yang sesuai dengan kondisi tubuh dan musim. Di musim dingin, misalnya, beliau menyarankan makanan yang menghangatkan seperti daging kambing atau rempah-rempah hangat. Di musim panas, beliau menganjurkan makanan yang mendinginkan tubuh seperti mentimun atau semangka. Prinsip keseimbangan panas, dingin, kering, dan lembab menjadi panduan utama dalam memilih makanan. Selain itu, Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya menghindari makanan yang berlebihan. Menurutnya, banyak penyakit muncul karena perut yang terlalu penuh. Ia bahkan menulis, ketika lambungmu penuh, maka tidurmu akan berat, napasmu tertekan, pikiranmu tumpul, dan tubuhmu melemah. Ia menganjurkan makan sebelum lapar benar-benar hilang, dan berhenti sebelum kenyang penuh. Bagi beliau, makanan bukan sekadar untuk memuaskan selera, tetapi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan memperkuat daya hidup. Dalam hal pengobatan, Ibnu Sina mengutamakan penggunaan bahan-bahan alami seperti herbal, rempah, dan buah-buahan. Ia memiliki pengetahuan luas tentang ribuan jenis tanaman obat dan manfaatnya. Misalnya, jahe untuk menghangatkan tubuh dan melancarkan pencernaan, madu untuk membersihkan saluran pernapasan dan menguatkan jantung, atau minyak zaitun untuk menyehatkan hati dan memperbaiki kulit. Beliau tidak hanya menyebutkan manfaatnya, tetapi juga cara mengolahnya agar khasiatnya tidak hilang. Ibnu Sina juga memahami bahwa kesehatan fisik sangat bergantung pada kesehatan mental. Ia menekankan bahwa stres, amarah, dan kesedihan yang berlebihan dapat melemahkan tubuh. Dalam pandangannya, hati yang tenang adalah obat yang lebih kuat dari jamu apapun. Oleh karena itu, beliau menganjurkan zikir, doa, dan aktivitas spiritual untuk menenangkan hati. Pikiran yang jernih akan membantu tubuh memulihkan dirinya dengan lebih cepat. Selain pola makan dan ketenangan jiwa, Ibnu Sina menempatkan olahraga sebagai bagian penting dari pengobatan alami. Ia tidak berbicara tentang olahraga berat, tetapi gerakan tubuh yang teratur dan sesuai kemampuan. Menurutnya, olahraga membantu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh, memperkuat otot, dan menjaga kelenturan sendi. Bahkan, ia menganjurkan jalan santai setelah makan untuk membantu pencernaan. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa tidur adalah salah satu obat paling mujarab yang sering dilupakan. Tidur yang cukup dan berkualitas dapat mengembalikan energi, memperbaiki sel-sel tubuh, dan menyeimbangkan fungsi organ. Ia menganjurkan tidur malam yang tenang, menghindari tidur setelah makan berat, dan bangun sebelum matahari terbit agar tubuh segar sepanjang hari. Bagi beliau, ritme tidur yang teratur adalah bagian dari pengobatan alami yang tak ternilai harganya. Salah satu konsep penting dalam ajaran Ibnu Sina adalah pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ia meyakini bahwa menjaga kesehatan jauh lebih mudah daripada mengobati penyakit yang sudah berkembang. Oleh karena itu,
Ia menyarankan untuk selalu memperhatikan tanda-tanda kecil dari tubuh. Jika tubuh mulai lelah, maka istirahatlah. Jika pencernaan terganggu, maka perbaiki pola makan. Jika hati gelisah, maka carilah ketenangan batin. Mengabaikan tanda-tanda ini berarti membiarkan penyakit tumbuh di dalam tubuh. Pengobatan alami menurut Ibnu Sina tidak pernah terpisah dari peran lingkungan. Ia mengajarkan bahwa udara yang bersih, air yang jernih, dan sinar matahari yang cukup adalah bagian dari terapi yang ampuh. Udara pagi, misalnya, mengandung energi yang dapat menguatkan paru-paru dan menyegarkan pikiran. Sinar matahari membantu tubuh memproduksi zat yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan sistem imun. Ia juga menganjurkan tinggal di lingkungan yang jauh dari kebisingan dan polusi untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Bagi Ibnu Sina, tubuh adalah amanah dari Allah. Menjaganya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Dalam bukunya, ia sering mengingatkan bahwa kesehatan adalah modal utama untuk beribadah, bekerja, dan berbuat kebaikan. Tanpa tubuh yang sehat, potensi manusia tidak akan berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, pengobatan alami yang beliau ajarkan adalah jalan untuk mengembalikan tubuh kepada keseimbangan yang dikehendaki Sang Pencipta. Ia juga menekankan pentingnya kesabaran dalam proses penyembuhan. Banyak orang ingin sembuh instan, padahal tubuh membutuhkan waktu untuk memperbaiki dirinya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pengobatan alami bekerja secara bertahap, mengembalikan keseimbangan sedikit demi sedikit, dan hasilnya akan lebih kokoh dibanding pengobatan yang hanya menekan gejala. Ia bahkan menulis, kesembuhan yang datang perlahan akan bertahan lama, sedangkan yang datang tergesa-gesa akan cepat pergi. Pengobatan alami menurut Ibnu Sina bukan hanya tentang minum ramuan atau makan sehat, tetapi tentang mengubah cara pandang terhadap hidup. Ia mengajak kita untuk mengenali tubuh kita sendiri, memahami sinyal-sinyalnya, dan bersahabat dengannya. Ia mengingatkan bahwa tubuh bukan musuh yang harus dilawan, tetapi sahabat yang harus dijaga. Dengan memahami ritme alam dan ritme tubuh, kita akan menemukan harmoni yang membawa kesehatan sejati. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, ajaran Ibnu Sina terasa seperti oase yang menenangkan. Ia mengajak kita untuk kembali kepada kesederhanaan, untuk menghargai anugerah alam, dan untuk hidup selaras dengan hukum-hukum alami yang telah ditetapkan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa penyembuhan sejati tidak hanya terjadi di tubuh, tetapi juga di pikiran dan jiwa. Itulah mengapa pengobatan alami yang ia ajarkan tetap relevan hingga berabad-abad kemudian. Ibnu Sina, yang di barat dikenal sebagai Avicenna, lahir pada tahun 980 di sebuah desa kecil dekat Bukhara, wilayah yang kini termasuk Uzbekistan. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran, dan sebelum usianya mencapai 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai ilmu seperti logika, filsafat, matematika, dan kedokteran. Ia belajar kedokteran bukan hanya dari buku, tetapi juga dari pengamatan langsung pada alam dan pasien. Ia percaya bahwa memahami manusia berarti memahami hubungannya dengan alam semesta. Salah satu karya besarnya adalah Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan di Eropa dan dunia Islam selama lebih dari 600 tahun. Dalam kitab ini, Ibnu Sina tidak hanya menguraikan penyakit dan obatnya, tetapi juga membahas secara detail bagaimana menjaga kesehatan agar penyakit tidak muncul. Prinsip-prinsip pengobatan alami yang kita bahas hari ini sebagian besar bersumber dari kitab tersebut. Ia membagi proses penyembuhan menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah pencegahan, yaitu menjaga pola hidup agar tubuh tidak mudah sakit. Tahap kedua adalah deteksi dini, yaitu mengenali tanda-tanda awal ketidakseimbangan tubuh. Tahap ketiga adalah pengobatan dengan metode alami, seperti mengubah pola makan, mengatur istirahat, berolahraga, dan menggunakan ramuan herbal. Tahap terakhir adalah pemulihan jiwa, karena bagi beliau, kesembuhan sejati hanya terjadi ketika fisik dan mental pulih bersamaan. Dalam praktiknya,
Ibnu Sina sangat memperhatikan kondisi unik setiap pasien. Ia tidak pernah memberikan resep yang sama untuk semua orang, karena ia memahami bahwa setiap tubuh memiliki temperamen yang berbeda. Temperamen ini terbagi menjadi panas, dingin, kering, dan lembab, serta kombinasi di antaranya. Misalnya, seseorang dengan temperamen panas kering akan diberi makanan atau herbal yang bersifat mendinginkan dan melembabkan untuk menyeimbangkan tubuhnya. Mari kita lihat beberapa contoh resep herbal yang digunakan Ibnu Sina. Untuk masalah pencernaan, ia sering meresepkan infus dari adas, jintan, dan madu. Ramuan ini dipercaya dapat menghangatkan perut, melancarkan pencernaan, dan menghilangkan kembung. Untuk masalah pernapasan seperti batuk dan sesak napas, beliau menggunakan campuran madu dengan ekstrak daun thyme atau bunga mullein. Madu bertindak sebagai pelindung saluran napas, sementara herbalnya membersihkan lendir dan memperkuat paru-paru. Untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres, Ibnu Sina merekomendasikan wangi-wangian alami seperti minyak mawar, cendana, atau melati. Ia percaya bahwa aroma yang menenangkan bisa mempengaruhi kondisi mental dan mempercepat proses penyembuhan. Bahkan ia menulis bahwa hati yang bahagia akan memproduksi panas alami yang membantu tubuh melawan penyakit. Kisah-kisah tentang pengobatan beliau banyak diceritakan oleh murid-muridnya. Salah satunya adalah cerita tentang seorang bangsawan yang mengalami depresi berat. Dokter-dokter sebelumnya mencoba berbagai obat, namun tidak ada yang berhasil. Ibnu Sina, setelah mengamati sang bangsawan, menyadari bahwa penyakitnya bukan berasal dari tubuh, tetapi dari hati yang gelisah. Ia tidak langsung memberikan obat, melainkan mengatur lingkungan pasien. Kamar dibuka untuk cahaya matahari, udara segar dibiarkan masuk, makanan sederhana dan segar disajikan, musik lembut dimainkan, dan bunga-bunga harum diletakkan di dekat tempat tidurnya. Beberapa minggu kemudian, kondisi sang bangsawan membaik, dan ia kembali sehat. Kita juga bisa belajar dari cara beliau menangani demam. Alih-alih langsung memberi ramuan yang keras, ia lebih dulu mengatur pola makan pasien, memberi minuman hangat seperti rebusan kayu manis atau kapulaga, mengurangi makanan berat, dan memastikan pasien cukup istirahat. Menurutnya, demam adalah tanda tubuh sedang berjuang melawan penyebab penyakit. Jadi tugas tabib adalah membantu tubuh dalam perjuangan ini, bukan menghalanginya. Ibnu Sina juga memperhatikan kebersihan dengan sangat serius. Ia menganjurkan cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan pakaian, dan memastikan air minum selalu jernih. Di masanya, ini adalah pemikiran yang sangat maju. Ia memahami bahwa banyak penyakit menular melalui kontak langsung atau air yang terkontaminasi. Prinsip kebersihan ini adalah bagian dari pengobatan alami karena mencegah tubuh terpapar racun atau kuman. Ia pun menekankan peran doa dalam penyembuhan. Baginya, doa bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga penguat mental. Pasien yang memiliki harapan dan keyakinan besar akan pulih lebih cepat karena tubuhnya merespons secara positif terhadap energi batin yang kuat. Dalam pengobatan, ia sering memulai dengan doa dan mengajak pasiennya untuk berserah diri kepada Sang Pencipta. Prinsip pengobatan alami Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa kesehatan adalah hasil dari keseimbangan antara jasmani, rohani, dan lingkungan. Ia menolak cara instan yang hanya mengatasi gejala tanpa menyentuh akar masalah. Ia percaya bahwa dengan memahami tubuh dan alam, kita bisa menemukan harmoni yang mengarah pada kesehatan jangka panjang. Kitab Al-Qanun fi Al-Tib dibagi menjadi 5 bagian besar. Setiap bagian memiliki kedalaman penjelasan yang luar biasa dan menjadi pilar pemikiran Ibnu Sina tentang kesehatan. Bagian pertama membahas tentang prinsip-prinsip umum kedokteran. Disinilah Ibnu Sina meletakkan fondasi pemahamannya bahwa kesehatan adalah keseimbangan antara 4 unsur utama dalam tubuh: darah, empedu kuning, empedu hitam, dan dahak. Masing-masing unsur memiliki sifat panas, dingin, kering, atau lembab. Penyakit muncul ketika salah satu unsur ini berlebihan atau berkurang dari takarannya yang seimbang. Oleh karena itu, pengobatan harus mengembalikan keseimbangan ini. Bagian kedua membahas tentang obat-obatan sederhana, yaitu herbal, mineral,
dan bahan alami lain yang digunakan secara tunggal. Dalam bagian ini, Ibnu Sina menjelaskan lebih dari 800 jenis bahan alami, sifatnya, efeknya terhadap tubuh, dan cara penggunaannya. Misalnya, ia menulis bahwa daun mint bermanfaat untuk meredakan mual, kayu manis untuk menghangatkan tubuh, dan biji ketumbar untuk menenangkan pikiran. Setiap bahan dijelaskan dengan teliti, termasuk dosis yang tepat, karena beliau memahami bahwa sesuatu yang bermanfaat bisa menjadi berbahaya jika berlebihan. Bagian ketiga membahas obat-obatan majemuk, yaitu ramuan yang dibuat dari campuran beberapa bahan. Ibnu Sina menunjukkan keahliannya dalam memadukan herbal sehingga efeknya saling melengkapi. Misalnya, untuk mengatasi masuk angin, ia membuat campuran jahe, lada hitam, madu, dan sedikit cuka apel. Ramuan ini menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan membersihkan lendir di saluran pernapasan. Bagian keempat berisi pembahasan tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ tertentu. Di sini, Ibnu Sina menjelaskan gejala, penyebab, dan metode pengobatan yang tepat untuk setiap penyakit. Misalnya, untuk penyakit jantung, beliau menganjurkan makanan yang ringan dicerna, menghindari emosi yang berlebihan, dan mengonsumsi minuman dari air mawar dicampur madu. Untuk penyakit hati, ia menyarankan rebusan daun artichoke atau kunyit yang membantu membersihkan racun dan memperkuat fungsi hati. Bagian kelima membahas penyakit yang menyebar ke seluruh tubuh, seperti demam, keracunan, dan gangguan metabolisme. Ibnu Sina memberi panduan langkah demi langkah untuk membantu tubuh mengusir penyebab penyakit secara alami. Untuk keracunan makanan, misalnya, ia menyarankan minum air hangat dengan garam untuk memicu muntah, lalu mengonsumsi air madu untuk membersihkan lambung dan memberi energi. Dalam metode pemeriksaan pasien, Ibnu Sina terkenal teliti. Ia tidak hanya mengandalkan gejala yang diceritakan pasien, tetapi juga mengamati detak nadi, warna kulit, suara napas, bahkan aroma tubuh. Menurutnya, nadi bisa memberikan petunjuk tentang kondisi jantung, suhu tubuh, dan keadaan emosi pasien. Warna kulit menunjukkan kualitas darah dan fungsi organ. Suara napas bisa mengungkap kondisi paru-paru. Aroma tubuh, meski terdengar aneh, dapat menunjukkan adanya penyakit tertentu. Salah satu resep terkenal dari Ibnu Sina adalah syarbat madu mawar. Minuman ini dibuat dari air mawar, madu murni, dan sedikit bubuk kapulaga. Fungsinya adalah menenangkan hati, memperbaiki suasana hati, dan memperkuat jantung. Resep ini sering ia berikan pada pasien yang mengalami kecemasan atau kesedihan mendalam. Resep lain adalah taridah jahe, rebusan jahe segar dengan sedikit gula merah dan susu kambing. Ramuan ini menghangatkan tubuh, memperbaiki pencernaan, dan memberikan energi pada orang yang sedang lemah. Ibnu Sina juga memiliki resep pembersih darah yang terkenal, yaitu campuran seledri, ketumbar, dan air lemon yang diminum di pagi hari. Menurutnya, darah yang bersih akan membuat kulit bersinar, pikiran jernih, dan organ-organ bekerja lebih optimal. Di luar resep herbal, Ibnu Sina selalu mengingatkan bahwa pengobatan tidak akan berhasil jika pasien tidak mengubah kebiasaannya. Ia pernah menolak memberikan obat kepada seorang pasien kaya yang terus-menerus makan berlebihan dan malas bergerak. Ia berkata, "Tidak ada gunanya obat terbaik sekalipun jika engkau terus memberi makan penyakitmu dengan kebiasaanmu sendiri." Pemikirannya tentang pengobatan alami juga sangat dipengaruhi oleh pandangan spiritualnya. Ia percaya bahwa setiap penyakit adalah ujian, tetapi juga peluang untuk kembali kepada kehidupan yang seimbang. Ia menganjurkan pasien untuk bersyukur atas tubuhnya, menjaganya, dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Baginya, tabib hanyalah perantara. Kesembuhan sejati datang dari Allah yang memberikan kekuatan hidup kepada setiap sel tubuh. Dalam era modern yang penuh dengan obat sintetis dan intervensi cepat, ajaran Ibnu Sina mengingatkan kita untuk tidak melupakan kebijaksanaan alam. Ia menunjukkan bahwa kesembuhan yang paling kokoh adalah yang datang secara alami, melalui makanan yang sehat, istirahat yang cukup, pikiran yang tenang, dan hati yang ikhlas.
Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang seorang pangeran muda yang menderita penyakit aneh. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan setiap kali makan ia merasa mual. Banyak tabib di istana mencoba mengobatinya, tetapi tak ada yang berhasil. Ibnu Sina kemudian dipanggil untuk memeriksanya. Alih-alih langsung memeriksa tubuh sang pangeran, Ibnu Sina mengajaknya berbicara santai. Ia menanyakan tentang kehidupannya, keluarganya, dan kebiasaannya sehari-hari. Saat pangeran menjawab, Ibnu Sina diam-diam memeriksa denyut nadinya. Ketika pangeran mulai bercerita tentang seorang gadis di desa tertentu, denyut nadinya meningkat tajam. Ibnu Sina segera menyadari bahwa penyakit pangeran bukanlah fisik, melainkan rindu yang mendalam. Ia kemudian mengatur agar pangeran bertemu dengan gadis tersebut. Tak lama setelah itu, kesehatannya pulih. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Ibnu Sina memandang penyakit bukan hanya dari sisi jasmani. Ia memahami bahwa hati yang sedih atau pikiran yang tertekan dapat membuat tubuh lemah. Dalam banyak kasus, ia mengobati hati pasien terlebih dahulu sebelum memberikan ramuan herbal. Kisah lain datang dari seorang pedagang kaya yang mengalami gangguan pencernaan kronis. Setiap kali makan, ia merasakan perutnya kembung dan nyeri. Dokter-dokter sebelumnya memberi obat-obatan pahit, tetapi kondisinya tak membaik. Ibnu Sina kemudian mengajaknya berbicara tentang kebiasaannya. Ternyata sang pedagang selalu makan berlebihan, bahkan ketika tidak lapar, dan langsung tidur setelah makan malam. Ibnu Sina tidak memberinya obat apapun. Ia hanya memberi 3 nasihat. Makanlah hanya saat lapar, berhenti sebelum kenyang, dan berjalan kaki selama 20 menit setelah makan. Dalam beberapa minggu, penyakit sang pedagang hilang tanpa obat. Kisah ini menunjukkan bahwa bagi Ibnu Sina, perubahan gaya hidup adalah bagian utama dari pengobatan alami. Ramuan hanya menjadi penunjang ketika kebiasaan hidup sudah benar. Ada pula kisah tentang seorang wanita bangsawan yang mengalami migrain parah selama bertahun-tahun. Ibnu Sina menanyakan kapan migrainnya muncul. Sang wanita menjawab bahwa sakit kepalanya sering terjadi di ruangan yang gelap dan pengap. Ibnu Sina lalu memeriksa kamar tidur wanita tersebut dan menemukan bahwa ventilasinya sangat buruk. Ia memerintahkan agar jendela dibuka setiap pagi untuk membiarkan cahaya matahari dan udara segar masuk. Selain itu, ia memberi ramuan sederhana dari air mawar dan sedikit bubuk kayu manis untuk diminum sebelum tidur. Dalam waktu sebulan, migrain sang wanita berkurang drastis. Dari sini terlihat bahwa Ibnu Sina memahami pentingnya lingkungan terhadap kesehatan. Udara segar, sinar matahari, dan pencahayaan alami adalah obat yang sering kita lupakan di zaman modern. Ibnu Sina juga pernah menangani seorang petani yang mengalami luka besar di kaki akibat kecelakaan. Luka tersebut sudah bernanah dan membusuk, dan banyak orang mengira ia akan kehilangan kakinya. Ibnu Sina membersihkan luka dengan larutan cuka alami yang dicampur madu, lalu membungkusnya dengan kain bersih yang diganti setiap hari. Ia juga memberikan ramuan kunyit untuk diminum, yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Perlahan-lahan, jaringan yang busuk sembuh dan kaki petani itu pulih sepenuhnya. Pengobatan luka dengan madu dan cuka ini bukanlah kebetulan. Madu dikenal sebagai antiseptik alami yang mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan, sementara cuka membantu membersihkan kotoran dan membunuh bakteri. Ibnu Sina telah mengetahui manfaat ini berabad-abad sebelum sains modern membuktikannya. Ada juga kisah unik tentang seorang musisi istana yang kehilangan kemampuannya bermain musik akibat tremor di tangannya. Banyak yang mengira penyakit ini tak bisa disembuhkan. Ibnu Sina memeriksa tangannya, lalu memintanya untuk beristirahat dari musik selama sebulan. Ia memberinya minyak wijen untuk dipijatkan setiap malam dan mengajarinya beberapa gerakan ringan untuk melenturkan otot-otot tangannya. Setelah 1 bulan, tremornya berkurang, dan sang musisi kembali bisa memainkan alat musiknya dengan indah. Dari sini kita melihat bahwa Ibnu Sina memahami pentingnya pemulihan bertahap dan menghindari beban berlebih pada tubuh yang sedang sakit. Ia tahu kapan tubuh harus diberi kerja dan kapan harus diberi istirahat.
Dari semua kisah dan pemikiran Ibnu Sina, kita bisa melihat satu benang merah yang jelas. Kesehatan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari cara kita menjalani hidup setiap hari. Ia mengajarkan bahwa tubuh memiliki kebijaksanaan alaminya sendiri, dan tugas kita hanyalah membantu kebijaksanaan itu bekerja dengan baik. Ibnu Sina tidak hanya berbicara tentang obat, tetapi juga tentang bagaimana kita makan, bagaimana kita bernapas, bagaimana kita tidur, bagaimana kita berpikir, dan bahkan bagaimana kita mencintai dan bersyukur. Semua itu adalah bagian dari resep pengobatan alami yang beliau ajarkan. Di dunia modern, kita sering mencari solusi cepat, pil ajaib yang bisa menghapus rasa sakit, atau prosedur instan yang menjanjikan kesembuhan. Tapi Ibnu Sina mengingatkan bahwa kesembuhan sejati datang dari proses. Sebuah proses yang menghargai tubuh, memberi waktu baginya untuk memperbaiki diri, dan menumbuhkan kesadaran bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Beliau mengajarkan bahwa makanan bisa menjadi obat, dan obat bisa menjadi racun. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Beliau juga menegaskan bahwa hati yang damai bisa menjadi sumber kekuatan bagi tubuh yang lemah, dan sebaliknya, hati yang gelisah bisa melemahkan tubuh yang sehat. Pesan Ibnu Sina untuk kita sangat relevan. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada tubuh. Jaga pola makan, bernafaslah dengan benar, tidurlah cukup, bergeraklah setiap hari, jaga kebersihan, dan bersihkan hati dari amarah dan dengki. Itu semua adalah pengobatan alami yang sering kita abaikan, padahal tanpa biaya dan tersedia untuk semua orang. Dan yang terpenting, beliau mengingatkan bahwa kesehatan adalah amanah dari Allah. Menjaganya adalah bagian dari ibadah. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa berbuat lebih banyak kebaikan, menolong orang lain, dan menjalankan tugas-tugas kehidupan dengan semangat. Jadi, jika kita ingin belajar dari Ibnu Sina, mulailah dengan langkah sederhana. Dengarkan tubuh kita. Perhatikan sinyal-sinyalnya. Hargai waktu istirahatnya. Berikan ia makanan yang baik. Hirup udara segar setiap pagi. Berjalan di bawah sinar matahari. Tersenyumlah lebih sering. Bersyukurlah setiap hari. Karena pengobatan alami bukan hanya soal menghilangkan penyakit, tetapi soal mengembalikan kita ke keadaan asli kita, seimbang, kuat, tenang, dan selaras dengan ciptaan Tuhan. Dan disitulah letak rahasia yang diajarkan Ibnu Sina, bahwa kesehatan sejati adalah hidup yang harmonis, di mana tubuh, pikiran, dan jiwa saling mendukung, dan kita menjalani setiap hari dengan kesadaran penuh akan karunia hidup yang telah diberikan. Bayangkan, ratusan tahun yang lalu, di sebuah ruangan sederhana yang diterangi cahaya lampu minyak, seorang lelaki duduk menulis dengan pena bulu di atas lembaran kertas. Namanya Ibnu Sina. Tangannya bergerak pelan, tetapi pikirannya melesat jauh, menghubungkan pengetahuan dari timur dan barat, dari ilmu alam hingga kedalaman jiwa manusia. Ia tidak sekadar menulis resep, ia menulis tentang kehidupan. Tentang bagaimana penyakit bukan hanya sekadar gangguan fisik, tapi juga cerminan dari ketidakseimbangan dalam cara kita hidup. Tentang bagaimana air yang kita minum, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan pikiran yang kita pelihara, semuanya ikut menentukan kesehatan kita. Dan kini, ratusan tahun kemudian, kita, di tengah bisingnya kota, di tengah derasnya informasi, di tengah sibuknya dunia, mendengar kembali suaranya. Suara yang mengajak kita untuk berhenti sejenak, untuk mengingat bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Bahwa tubuh kita memiliki ritme, dan kita perlu kembali selaras dengannya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa obat yang paling ampuh bukanlah yang paling mahal, bukan pula yang paling rumit. Obat yang paling ampuh adalah kesadaran kita untuk merawat diri setiap hari. Seteguk air bersih yang kita minum dengan penuh syukur. Udara pagi yang kita hirup sambil merasakan hangatnya matahari di kulit. Tawa tulus bersama orang-orang yang kita cintai. Sahabatku, hidup ini singkat. Kesehatan adalah salah satu anugerah terbesar yang sering kita abaikan sampai ia pergi. Jangan tunggu sampai tubuh berteriak kesakitan untuk mulai menghargainya.
Jangan tunggu sampai kita kehilangan tenaga untuk baru memahami betapa berharganya setiap detik tanpa rasa sakit. Hari ini, mari kita ambil pelajaran dari Ibnu Sina. Mari kita mulai dengan hal-hal sederhana. Kurangi yang berlebihan. Perbanyak yang menyehatkan. Dengarkan tubuh. Rawat hati. Jernihkan pikiran. Karena semua itu adalah bagian dari pengobatan alami, pengobatan yang telah teruji oleh waktu, yang menghubungkan kita dengan kearifan nenek moyang, dan yang akan membawa kita pada kehidupan yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bermakna. Dan ketika suatu hari nanti kita menoleh ke belakang, kita akan tersenyum, karena kita telah menjaga titipan ini dengan baik, dan hidup kita, seperti ajaran Ibnu Sina, menjadi kesaksian bahwa kesehatan sejati adalah hidup yang seimbang, selaras, dan penuh syukur. Bayangkan, kita hidup di sebuah dunia yang bising, penuh dengan hiruk-pikuk pekerjaan, berita yang tak henti-henti, dan tekanan yang terus menumpuk. Tubuh kita lelah, pikiran kita penat, hati kita terasa berat. Kita mencari cara untuk sembuh, ke rumah sakit, ke apotek, bahkan mencoba pengobatan alternatif. Tapi terkadang, kita lupa bahwa jawaban bisa jadi sudah ada, sejak ratusan tahun lalu. Bayangkan, seorang tokoh yang hidup lebih dari 1000 tahun lalu, di sebuah tanah yang jauh, menulis buku yang isinya bukan hanya resep obat, tapi juga panduan hidup sehat yang berlaku hingga hari ini. Dialah Ibnu Sina, seorang ilmuwan, tabib, filsuf, yang namanya harum di timur dan barat. Ia percaya, kesehatan bukan hanya soal menghilangkan penyakit, tapi soal menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ia mengajarkan bahwa makanan bisa menjadi obat, udara bisa menjadi terapi, air bisa menjadi penyembuh, dan hati yang damai bisa menjadi kekuatan yang lebih besar daripada obat manapun. Malam ini, atau pagi ini, dimanapun Anda berada, mari kita duduk bersama dan mendengar kembali kearifan yang telah bertahan selama berabad-abad. Bukan sekadar teori, tapi kisah nyata. Bukan sekadar obat, tapi cara hidup. Kita akan berjalan menelusuri ajaran Ibnu Sina tentang pengobatan alami, bagaimana ia merawat pasien, bagaimana ia memandang kesehatan, dan bagaimana kita bisa mempraktikkannya di zaman modern. Siapkan hati dan pikiran Anda. Biarkan kata-kata ini menjadi perjalanan. Karena mungkin, di antara nasihat-nasihat yang akan kita dengar malam ini, Anda akan menemukan sesuatu yang sederhana, tapi bisa mengubah cara Anda hidup selamanya. Sahabatku, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mundur sejenak, kembali ke masa di mana Ibnu Sina tumbuh. Ia lahir pada tahun 980 di Afshana, dekat Bukhara, sebuah wilayah yang kini masuk Uzbekistan. Sejak kecil, kecerdasannya luar biasa. Di usia 10 tahun ia sudah menghafal Al-Quran, di usia remaja ia telah menguasai ilmu kedokteran, filsafat, logika, matematika, dan astronomi. Namun yang menarik, Ibnu Sina tidak memandang ilmu sebagai sesuatu yang terpisah-pisah. Bagi beliau, memahami tubuh manusia berarti memahami alam semesta, dan memahami alam semesta berarti memahami ciptaan Tuhan. Ia pernah berkata, tubuh manusia adalah miniatur alam raya. Artinya, jika alam mengalami ketidakseimbangan, udara tercemar, tanah kering, air kotor, maka tubuh pun akan terganggu. Sebaliknya, ketika alam sehat dan harmonis, tubuh manusia pun akan merasakan manfaatnya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenali 7 pilar pengobatan alami yang menjadi pegangan Ibnu Sina. Pertama, udara bersih. Bagi Ibnu Sina, kualitas udara adalah dasar kesehatan. Ia menganjurkan membuka jendela setiap pagi, menghirup udara segar, dan menghindari ruangan pengap. Dalam catatannya, banyak penyakit berasal dari udara yang kotor dan lembab. Bahkan di istana, ia mengatur ventilasi agar cahaya matahari dan angin masuk secara teratur. Kedua, pola makan seimbang. Ibnu Sina menekankan makan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ia membedakan antara lapar sejati dan lapar palsu. Lapar sejati muncul ketika tubuh benar-benar butuh energi, sedangkan lapar palsu sering muncul karena bosan, stres, atau godaan aroma makanan.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas makanan, segar, alami, dan diolah dengan sederhana. Ketiga, air yang murni. Air, menurut Ibnu Sina, adalah pelarut kehidupan. Ia mengajarkan untuk minum air yang bersih, tidak terlalu dingin, dan tidak berlebihan. Air membantu mengatur suhu tubuh, membersihkan racun, dan menjaga kelancaran fungsi organ. Ia bahkan menyarankan minum air sebelum lapar atau haus berat, karena itu tanda tubuh mulai dehidrasi. Keempat, gerak tubuh yang cukup. Olahraga, dalam pandangan Ibnu Sina, bukan sekadar membentuk otot, tapi menjaga keseimbangan seluruh tubuh. Ia menyarankan berjalan kaki setiap hari, berlatih pernapasan, dan menggerakkan sendi-sendi secara teratur untuk mencegah kekakuan. Ia percaya tubuh yang diam terlalu lama akan cepat rapuh. Kelima, istirahat dan tidur berkualitas. Ibnu Sina menulis bahwa tidur adalah dokter yang bekerja tanpa bayaran. Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki sel-sel, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan tenaga. Ia menganjurkan tidur pada jam yang konsisten, tidak terlalu larut malam, dan bangun saat fajar. Keenam, pengelolaan emosi. Bagi Ibnu Sina, emosi yang tidak terkendali adalah sumber penyakit yang tak kalah berbahaya dibanding bakteri. Marah yang berlebihan bisa merusak hati, kesedihan mendalam bisa melemahkan paru-paru, kecemasan kronis bisa mengganggu pencernaan. Ia sering mengobati pasien dengan nasihat untuk berdamai dengan keadaan, berdoa, dan menghindari pikiran yang meracuni diri. Ketujuh, pembersihan tubuh dari racun. Ibnu Sina mengajarkan metode detoksifikasi alami melalui pola makan, minuman herbal, dan pengaturan aktivitas. Ia menekankan pentingnya mengeluarkan sisa yang tidak diperlukan tubuh, baik melalui keringat, urin, maupun buang air besar, karena penumpukan racun adalah awal dari banyak penyakit. Setelah kita memahami 7 pilar ini, kita akan mulai melihat mengapa banyak pengobatan Ibnu Sina terasa sederhana, namun efektif. Ia tidak mengejar sensasi atau janji kesembuhan instan. Ia mengembalikan manusia pada cara hidup yang sesuai dengan hukum alam. Dan inilah bagian menariknya. Dalam beberapa jam ke depan, kita akan menelusuri kisah-kisah nyata dari pasien-pasien beliau, menelaah resep herbal yang ia rekomendasikan, memahami logika medisnya, dan melihat bagaimana sains modern justru membenarkan banyak dari ajarannya. Kita akan memulai dari pengobatan penyakit ringan seperti sakit kepala, masuk angin, dan gangguan pencernaan, lalu beranjak ke kasus-kasus kompleks yang melibatkan pikiran, emosi, dan lingkungan. Setiap kisah akan membuka mata kita bahwa kesehatan bukanlah misteri yang tak terpecahkan. Kuncinya ada pada keseimbangan, kesederhanaan, dan kesadaran. Mari kita mulai dengan sebuah kisah sederhana. Suatu hari, Ibnu Sina didatangi seorang pemuda dari desa. Pemuda itu mengeluh sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Ia sudah mencoba ramuan dari tabib lain, sudah istirahat berhari-hari, namun rasa nyeri selalu kembali. Alih-alih langsung memberikan obat, Ibnu Sina mengajaknya duduk di halaman rumah, di bawah pohon rindang. Ia mulai bertanya, "Kapan sakit kepalamu muncul? Apa yang biasanya kamu lakukan sebelum rasa itu datang?" Pemuda itu menjawab, "Biasanya saat aku bekerja di ladang di bawah terik matahari, atau setelah makan berat." Ibnu Sina tersenyum, lalu berkata, "Sakit kepalamu bukan musuh, tapi pesan. Tubuhmu sedang mengabarkan bahwa ia kelelahan dan kepanasan, lalu dipaksa bekerja atau mencerna makanan dalam keadaan yang tidak tepat." Ia lalu menyarankan langkah-langkah sederhana, minum air yang cukup sebelum dan sesudah bekerja, beristirahat di tempat teduh setiap beberapa jam, dan tidak langsung makan berat setelah terpapar panas. Untuk membantu meredakan nyeri, Ibnu Sina membuatkan ramuan dari air mawar, cuka apel alami, dan sedikit bubuk mint yang dioleskan pada pelipis dan kening. Hanya dalam beberapa hari, sakit kepala pemuda itu jarang kambuh. Kisah lain datang dari seorang ibu yang mengalami gangguan pencernaan kronis. Ia sering merasa perut kembung, cepat kenyang, dan tidak nafsu makan. Ibnu Sina memeriksa, lalu menanyakan kebiasaan makannya. Ternyata,
Ia sering makan tergesa-gesa, sambil membicarakan hal-hal yang membuatnya kesal. Bagi Ibnu Sina, ini bukan sekadar masalah lambung, tapi juga masalah emosi. Ia menyarankan ibu itu untuk makan dalam keadaan tenang, mengunyah perlahan, dan tidak mencampur makanan berat dengan makanan yang sulit dicerna. Ia juga memberinya ramuan jahe kering yang ditumbuk halus dicampur madu, diminum setiap pagi untuk menghangatkan pencernaan. Beberapa minggu kemudian, ibu itu merasa jauh lebih nyaman. Ada pula kisah yang menyentuh hati. Seorang lelaki tua datang dengan keluhan tubuh lemah, sulit tidur, dan mudah gelisah. Ia merasa kehilangan semangat hidup. Setelah berbincang, Ibnu Sina menyadari bahwa masalah utamanya bukan fisik, tapi kesepian. Istrinya telah meninggal, anak-anaknya merantau, dan ia jarang berinteraksi dengan orang lain. Ibnu Sina tidak memberi ramuan khusus kali ini. Ia memberi resep yang berbeda. Pergi setiap pagi ke pasar atau taman, menyapa orang-orang, mendengar cerita mereka, dan tertawa bersama. Ia juga menyarankan untuk merawat tanaman atau hewan peliharaan, agar ada rasa memiliki dan tanggung jawab. Perlahan, lelaki itu kembali ceria, tidurnya nyenyak, dan tubuhnya lebih bertenaga. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa pengobatan Ibnu Sina tidak hanya berbicara soal herbal atau makanan, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan sosial manusia. Baginya, penyembuhan adalah proses memulihkan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Dan inilah yang membuat ajarannya tetap relevan hingga hari ini. Sains modern membuktikan banyak hal yang ia ajarkan, bahwa hidrasi memengaruhi fungsi otak, bahwa makan dalam keadaan tenang memperbaiki pencernaan, bahwa interaksi sosial memengaruhi kesehatan mental dan fisik. Mari kita membuka lembar-lembar Canon of Medicine, kitab legendaris karya Ibnu Sina, yang tidak hanya menjadi panduan dokter selama berabad-abad, tetapi juga memuat resep-resep herbal alami yang masih relevan hingga kini. Yang pertama adalah madu. Bagi Ibnu Sina, madu adalah obat dari langit. Ia percaya madu mampu membersihkan tubuh dari racun, memperkuat sistem imun, dan mempercepat penyembuhan luka. Dalam catatannya, madu digunakan untuk meredakan batuk, menghangatkan pencernaan, bahkan untuk merawat kulit. Cara penggunaannya sederhana. Untuk batuk, campurkan 1 sendok madu dengan air hangat dan perasan lemon, diminum perlahan. Untuk pencernaan, madu bisa dicampur dengan jahe atau cuka apel alami. Untuk perawatan kulit, madu dioleskan tipis pada wajah selama 10-15 menit, lalu dibilas. Yang kedua, bawang putih. Ibnu Sina mencatat bawang putih sebagai penawar infeksi. Ia menuliskan bahwa bawang putih mampu melawan angin beracun dalam tubuh. Istilah yang pada masa itu merujuk pada kuman atau penyebab penyakit. Cara penggunaannya. Untuk menjaga kesehatan, makan bawang putih mentah dalam jumlah kecil setiap hari. Untuk infeksi kulit ringan, bawang putih ditumbuk dan dioleskan tipis pada area yang terkena, tetapi tidak terlalu lama agar tidak mengiritasi kulit. Yang ketiga, jahe. Jahe adalah penghangat tubuh yang digunakan Ibnu Sina untuk memperlancar sirkulasi darah dan menguatkan pencernaan. Ia juga memberikannya kepada pasien yang mengalami mual akibat perjalanan jauh. Cara penggunaannya. Jahe segar direbus dalam air selama 10 menit, lalu diminum hangat. Jahe kering ditumbuk halus, dicampur madu, diminum setiap pagi untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Yang keempat, air mawar. Bagi Ibnu Sina, air mawar bukan hanya wewangian, tapi juga obat penenang pikiran. Ia menggunakannya untuk pasien yang cemas, sulit tidur, atau mengalami sakit kepala akibat ketegangan. Cara penggunaannya. Air mawar dicampur air hangat untuk diminum sebelum tidur. Air mawar dioleskan pada pelipis dan dahi untuk meredakan sakit kepala. Air mawar digunakan sebagai campuran mandi untuk menenangkan tubuh. Yang kelima, habbatus sauda atau jintan hitam. Ibnu Sina menulis bahwa jintan hitam menghangatkan tubuh, menguatkan pernapasan, dan memperbaiki metabolisme. Kini,
Penelitian modern membuktikan kandungan timoquinone di dalamnya memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Cara penggunaannya. Minyak jintan hitam diminum 1 sendok teh setiap pagi. Bubuk jintan hitam ditambahkan ke madu sebagai tonik harian. Yang keenam, cuka alami. Cuka apel atau cuka anggur alami digunakan Ibnu Sina untuk membantu pencernaan, membersihkan darah, dan menurunkan panas tubuh. Cara penggunaannya. Dicampur air untuk diminum sebelum makan berat. Dicampur air mawar sebagai kompres untuk menurunkan demam. Dan yang terakhir, kurma. Ibnu Sina menilai kurma sebagai penguat tenaga yang sempurna karena kandungan gula alami dan nutrisinya. Ia memberikannya pada pasien yang baru sembuh dari sakit agar cepat pulih. Cara penggunaannya. Dimakan langsung sebagai camilan sehat. Direbus dengan susu untuk minuman penghangat tubuh. Dari semua resep ini, satu hal yang selalu ditekankan Ibnu Sina adalah takaran yang tepat. Beliau percaya bahwa sesuatu yang bermanfaat bisa menjadi berbahaya jika berlebihan. Prinsip ini terdengar sederhana, tetapi justru sering diabaikan. Bagi Ibnu Sina, manusia adalah kesatuan utuh antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ia menolak pandangan yang memisahkan kesehatan fisik dari kesehatan mental atau spiritual. Dalam catatannya, ia menyebut bahwa penyakit sering berawal dari kekacauan dalam pikiran yang kemudian merambat ke tubuh. Metode holistik Ibnu Sina terdiri dari 3 lapisan yang saling menopang. Lapisan pertama adalah pemulihan tubuh melalui keseimbangan alami. Inilah yang kita kenal sebagai pola makan sehat, olahraga, tidur cukup, dan menjaga kebersihan. Namun bagi Ibnu Sina, ini bukan sekadar rutinitas, melainkan ritme hidup yang harus selaras dengan siklus alam. Misalnya, ia menganjurkan makan buah yang sesuai musim, tidur mengikuti pola siang dan malam, serta beraktivitas di bawah sinar matahari pagi untuk menjaga kadar energi tubuh. Lapisan kedua adalah pemurnian pikiran. Ibnu Sina percaya, pikiran yang penuh kekhawatiran, kebencian, atau iri hati akan mengganggu kerja organ. Ia membandingkannya dengan racun yang mengalir pelan namun pasti. Untuk itu, ia sering menyarankan pasiennya untuk menghindari berita buruk yang terus-menerus, mengurangi pergaulan yang memicu emosi negatif, dan memperbanyak aktivitas yang menenangkan pikiran seperti membaca, menulis, atau mendengarkan musik lembut. Lapisan ketiga adalah penyegaran jiwa. Disinilah unsur spiritual berperan besar. Ibnu Sina melihat doa, meditasi, dan rasa syukur sebagai obat tak kasat mata yang memperkuat daya tahan tubuh. Ia menulis bahwa orang yang bersyukur memiliki denyut jantung yang lebih teratur dan pernapasan yang lebih dalam. Sesuatu yang kini dibuktikan sains melalui penelitian tentang efek emosi positif pada sistem saraf. Dalam praktiknya, Ibnu Sina sering menggabungkan ketiga lapisan ini. Misalnya, jika seseorang datang dengan keluhan cemas berlebihan, ia tidak hanya memberi ramuan herbal penenang seperti air mawar dan lavender. Ia juga memberi saran untuk berjalan di alam setiap pagi, menulis hal-hal yang ia syukuri, dan menghindari pembicaraan yang memicu kekhawatiran. Menariknya, ia juga percaya bahwa suasana hati tabib memengaruhi hasil pengobatan. Ia menulis bahwa dokter yang mendekati pasien dengan empati akan membantu mempercepat proses penyembuhan. Karena itu, sebelum mengobati, ia selalu berusaha menenangkan dirinya sendiri agar energinya positif. Kini, konsep ini dikenal dalam dunia medis sebagai patient-centered care, pendekatan yang menempatkan pasien sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar kumpulan gejala. Namun lebih dari 1000 tahun lalu, Ibnu Sina sudah mempraktikkannya. Suatu hari, datang seorang pemuda bangsawan yang terkenal temperamental. Ia sering marah, sulit tidur, dan mengeluh sakit di bagian dada. Dokter lain telah memberinya berbagai ramuan, namun tak ada yang berhasil. Ibnu Sina tidak langsung memeriksa fisiknya. Ia mengajaknya berbicara panjang lebar tentang kehidupannya. Dari percakapan itu, Ibnu Sina menyadari bahwa pemuda ini terlalu terbebani oleh ambisi dan rasa ingin selalu menang. Ramuan yang diberikan sederhana, campuran air mawar, madu,
dan sedikit bubuk kayu manis untuk diminum sebelum tidur. Namun, obat utamanya adalah tugas yang beliau berikan. Setiap hari, sebelum tidur, pemuda itu harus menuliskan 3 hal yang membuatnya bersyukur. Hanya itu. 2 minggu kemudian, pemuda itu datang kembali. Raut wajahnya lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan rasa nyeri di dadanya berkurang. Ia mengaku, menulis rasa syukur setiap malam membuat pikirannya damai, dan kemarahannya berkurang. Ada juga kisah seorang perempuan muda yang mengalami sakit perut kronis. Setelah memeriksa dan bertanya, Ibnu Sina menemukan bahwa penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur karena ia terlalu sibuk mengurus keluarganya. Selain memberikan ramuan kunyit, jahe, dan madu untuk memperbaiki pencernaan, Ibnu Sina menasihatinya untuk meluangkan waktu duduk makan dengan tenang, tanpa terburu-buru. Ia bahkan meminta suaminya untuk membantu pekerjaan rumah agar istrinya punya waktu istirahat. Dalam beberapa bulan, kesehatan perempuan itu pulih, dan hubungan keluarganya juga membaik. Kisah lain datang dari seorang tentara yang baru kembali dari medan perang. Tubuhnya sehat, namun ia sering bermimpi buruk dan terbangun dengan keringat dingin. Ibnu Sina menyadari bahwa ini adalah luka batin. Ia memberinya ramuan penenang dari air mawar dan lavender, menyarankan untuk berolahraga ringan setiap pagi, dan mengajaknya berdiskusi tentang arti kehidupan setelah peperangan. Lambat laun, mimpi buruk itu berkurang. Tentara tersebut bahkan mulai membantu melatih anak-anak muda di kampungnya, menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Dari semua kisah ini, ada satu benang merah. Ibnu Sina melihat manusia bukan hanya sebagai pasien, tetapi sebagai pribadi yang memiliki kisah hidup, emosi, dan hubungan sosial. Baginya, menyembuhkan adalah membantu seseorang menemukan kembali keseimbangannya, di tubuh, di pikiran, dan di hati. Sahabatku, dari perjalanan panjang kita menelusuri pemikiran Ibnu Sina, ada satu pesan yang seakan berbisik lembut dari masa lalu. Kesehatan bukan hanya anugerah, tapi juga amanah. Kita sering berpikir bahwa tubuh hanyalah mesin yang perlu diperbaiki ketika rusak. Padahal, tubuh kita adalah rumah yang kita tinggali sepanjang hidup. Rumah yang harus dirawat, dijaga, dan dihormati. Ibnu Sina mengajarkan bahwa makanan adalah obat, pikiran adalah obat, hati yang bersih adalah obat. Dan sebaliknya, makanan yang salah adalah racun, pikiran yang kotor adalah racun, hati yang penuh kebencian adalah racun. Ilmu yang ia wariskan bukan sekadar resep herbal, tapi sebuah panduan hidup. Panduan untuk berjalan selaras dengan alam, mendengarkan tubuh kita, menghormati ritme hidup, dan membersihkan hati dari hal-hal yang meracuni. Hari ini, di tengah dunia yang serba cepat, kita bisa memilih untuk memperlambat langkah. Kita bisa memilih untuk makan makanan segar, bukan yang penuh bahan kimia. Kita bisa memilih untuk berolahraga ringan setiap hari, walau hanya berjalan 15 menit. Kita bisa memilih untuk duduk hening, menarik napas dalam-dalam, dan mengucap syukur untuk hal-hal kecil yang kita miliki. Dan yang terpenting, kita bisa memilih untuk memperlakukan orang lain dengan empati, seperti yang dilakukan Ibnu Sina kepada pasien-pasiennya. Karena kadang, kata-kata yang penuh kasih bisa lebih menyembuhkan daripada segenggam obat. Sahabatku, mungkin kita tidak bisa menjadi tabib besar seperti Ibnu Sina, tapi kita bisa menjadi tabib bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bahkan bagi lingkungan kita, dengan cara sederhana namun tulus. Mulailah dari hari ini. Perhatikan apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu. Perhatikan apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu. Perhatikan apa yang kamu simpan di hatimu. Karena seperti kata Ibnu Sina, orang yang bijak tidak hanya mengobati penyakit, tetapi mencegahnya dengan menjaga keseimbangan hidup. Semoga perjalanan ini menginspirasi kita semua untuk kembali kepada kearifan alami, merawat tubuh dengan cinta, menjaga pikiran tetap jernih, dan menenangkan jiwa. Karena di sanalah letak kesehatan sejati, kesehatan yang tidak hanya bertahan hari ini, tapi juga menguatkan kita di hari-hari yang akan datang.